Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. ATR BPN melayani, profesional, terpercaya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak dan Ibu-ibu, pokok bahasan yang pertama yaitu analisis ceramah tim efektif dalam pelayanan. Bapak dan Ibu-ibu sudah menerima, sudah mengikuti ceramah tim efektif dalam pelayanan. Jadi apa sih esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi? Bapak dan Ibu-ibu sudah seharusnya bisa menganalisis terkait substansi ceramah tim efektif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi di unit kerja Bapak dan Ibu-ibu, ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan, ya, seperti angin lalu, tapi Bapak dan Ibu harus menganalisis, ya, terkait substansi ceramah tim efektif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu harus bisa mempelajari, harus bisa mengambil pelajaran, harus mengetahui lesson learn-nya dari ceramah tim efektif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir, Bapak dan Ibu harus bisa menerapkan strategi substansi ceramah tim efektif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Teamwork makes the dream work. Jadi kerja tim membuat mimpi itu berhasil, ya. Jadi tanpa ada kerja tim, impian, cita-cita kita tidak akan berhasil. Karena dengan adanya kerja tim, maka mimpi-mimpi kita itu akan berhasil. Menurut Saul L. Miller, when a group of people come together and dedicate themselves toward a common goal, incredible things possible. Ketika sekelompok orang berkumpul dan mengabdikan diri untuk tujuan bersama, hal-hal luar biasa mungkin bisa terjadi, ya. Jadi ketika sekelompok orang berkumpul dan mengabdikan diri untuk mencapai tujuan bersama, hal-hal luar biasa mungkin terjadi. Bapak-bapak dan Ibu bisa membayangkan bagaimana kalau kita, ya, mengangkat sebuah meja yang besar. Dengan kita angkat sendiri, maka kita akan keberatan. Maka apabila kita angkat dengan bersama-sama, dengan tujuan yang ingin kita capai, dengan kita pindahkan ke tempat mana meja itu akan kita pindahkan, maka kalau kita lakukan dengan bersama-sama, maka akan lebih ringan, akan lebih mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya materi ini lebih memberikan bagi pejabat pengawas untuk memiliki kemampuan membangun tim internal dalam memastikan agar pekerjaan itu berjalan. Jadi di unit kerja Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana Bapak dan Ibu-ibu bisa mengoptimalkan tim yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya pokok bahasan kedua yaitu tim efektif dalam pelayanan. Apakah tim itu? Ya. Menurut John R. Kenzenbeck dan Douglas K. Smith, Harvard Business tahun 2006, a team is a small number of people with complementary skill who are committed to a common purpose, performance goal, and approach for which they hold themselves mutually accountable. Dari sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, ya. Sekelompok kecil orang, ya. Apakah tim itu? Tim itu ada sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi. Jadi keterampilannya saling melengkapi, tidak keterampilannya sama, ya. Akan lebih efektif apabila masing-masing mempunyai keterampilan yang berbeda dan melengkapi, ya. Berkomitmen terhadap tujuan bersama, ya. Jadi mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan bersama, ya, dengan ukuran kerjanya, ya. Dengan ukuran kerja, kalau Bapak dan Ibu sudah barang tentu
ada sasaran kinerja pegawai, ada target, ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Dilakukan dengan pendekatan terhadap tanggung jawab bersama. Ya. Jadi tim adalah sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama dengan ada ukuran kerjanya, dengan pendekatan terhadap tanggung jawab bersama. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi ada pendapat tim menurut John R. Kanzenbeck dan Douglas K. Smith, bagaimana tim itu menurut Bapak dan Ibu-ibu? Apa itu tim menurut Bapak dan Ibu-ibu? Apa tim? Apa arti tim untuk organisasi Bapak dan Ibu-ibu? Dan apa arti tim untuk pelanggan Bapak dan Ibu-ibu? Apa yang dirasakan dengan adanya tim di organisasi Bapak dan Ibu-ibu? Dan apa yang dirasakan oleh pelanggan dengan adanya tim? Bapak dan Ibu-ibu, untuk apa tim itu? Tim itu membuat siapapun yang terkait dengan perubahan, mereka ikut aktif berperan sebagai pelaku, bukan penonton, atau dia berkorban untuk melaksanakan perubahan. Jadi tim itu membuat siapapun yang terkait dengan perubahan, mereka ikut aktif berperan sebagai pelaku, bukan penonton. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan setah Bapak-bapak dan Ibu-ibu di unit organisasinya. Tidak hanya Bapak dan Ibu-ibu lakukan sendiri, tapi bagaimana Bapak dan Ibu-ibu bisa mengoptimalkan anggota organisasi itu ikut terlibat. Tidak hanya sebagai penonton. Jadi bagaimana mereka ikut terlibat. Bapak dan Ibu-ibu, kenapa harus ada tim? Kenapa harus ada tim? Karena sudah banyak fakta menunjukkan tim efektif, terutama pada tugas-tugas yang kompleks. Tim tidak selalu diperlukan. Namun, kalau struktur tim digunakan dan dijalankan dengan efektif, maka manfaat akan didapat oleh organisasi dan anggota tim tersebut. Bapak dan Ibu sudah barang tentu mempunyai pengalaman di unit organisasinya. Bagaimana manfaat tim terhadap organisasi? Bagaimana manfaat tim dalam mencapai tujuan? Berikutnya Bapak dan Ibu-ibu, tim itu dapat meningkatkan kreativitas, pemecahan masalah dan inovasi, mengumpulkan ide, perspektif, pengetahuan dan keterampilan, menciptakan sinergi, mendorong anggota untuk mampu mengkombinasikan keterampilan untuk menciptakan pendekatan-pendekatan baru dalam pemecahan masalah. Bapak dan Ibu-ibu, kualitas keputusan yang lebih baik dengan adanya tim, maka kualitas keputusannya lebih baik. Sudah barang tentu Bapak dan Ibu-ibu, ada usulan-usulan dari anggota organisasi, dari anggota tim. Dengan adanya tim, maka kualitas keputusannya lebih baik. Ada kualitas keputusannya lebih baik. Kerja tim menghasilkan kualitas outcome yang baik karena dibentuk dari berbagai perspektif, minat, dan pemikiran. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu, tujuan membentuk tim, yang pertama itu tim dibangun dengan tujuan untuk membantu kelompok fungsional menjadi lebih efektif. Sebagaimana tadi contohkan, bagaimana kalau kita misalnya mengangkat suatu beban, kalau dilakukan dengan sendiri, akan lebih berat, dibandingkan apabila kita melakukan secara bersama-sama. Secara spesifik, membangun sebuah tim artinya harus mengembangkan semangat, saling percaya, kedekatan, komunikasi, dan produktivitas.